DPRD Lampung Selatan meminta pemerintah daerah tetap mempekerjaan tenaga honorer non-ASN non-database yang belum lulus seleksi P3K sampai ada aturan baru dari Menpan RB. Masalah ini disampaikan rapat dengar pendapat Komisi 1 dan Komisi 2 bersama tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Pegawai Non-ASN Non-Database BKD dan BPKAD Lampung Selatan Jumat pekan lalu. Gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Lampung Selatan menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, BPKAD, dan Aliansi Pegawai Non-ASN Non-Database. RPD dipimpin Wakil Ketua 1 Merik Hafid membahas persoalan tenaga honorer non-ASN non-database yang diisukan akan segera dirumahkan. Sebanyak 259 tenaga THLS yang belum lulus atau gagal masuk seleksi P3K. Saat ini ratusan THLS non-ASN non-database tetap bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ratusan THLS berharap pemerintah daerah kembali membuka seleksi pengangkatan P3K. THLS meminta kepastian untuk tetap bekerja karena beredar kabar THLS yang tak lulus seleksi P3K akan dirumahkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Lampung Selatan Tirta Saputra menyampaikan, tahun 2024 pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan seleksi pengangkatan P3K paruh waktu. Sebelumnya BKD telah melaksanakan penginputan data THLS sejak tahun 2022. Dari hasil input data, terdapat hampir 5.000 THLS di Lampung Selatan. BKD meminta THLS bersabar karena saat ini BKD masih fokus menyelesaikan penyerahan SK P3K paruh waktu yang rencananya akan diserahkan bulan Oktober. BKD memastikan THLS non-ASN non-database tetap bekerja sampai ada regulasi baru dari Menpan RB. Baik, bercerita sebentar karena ini terkait dengan P3K paruh waktu ini sangat panjang pimpinan. Dari tahun 2024 yang kita laksanakan, dari awal 2024 justru untuk database itu bukan dari 2024 lagi, itu terdapat penginputan di tahun 2022. 2022 itu sebanyak hampir 5.000 TLS yang menginput, itu pun termasuk pendidikan sama kesehatan ya. Tapi kalau dia untuk tenaga teknis itu kurang lebih 2.400 untuk tenaga teknis. Tetapi kan juga ada tenaga teknis yang di pendidikan, yang di kesehatan juga ada. Kalau kita kembali lagi ke awal 2024, proses untuk pengangkatan penerimaan P3K paruh waktu itu sangat ribet. Aturan juga berganti-ganti, surat edaran juga berganti-ganti. DPRD tidak tinggal diam jika para THLS non-ASN non-database sampai dirumahkan. Komisi 2 meminta BKD dan BPKAD mencari solusi agar para THLS dapat tetap bekerja dan segera mengikuti seleksi pengangkatan P3K paruh waktu. DPRD Lampung Selatan akan mengawal masalah ini sampai ada regulasi baru dari Menpan RB. Tadi kita udah hearing kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari koalisi non-ASN non-database yang gagal CPNS dan gagal P3 paruh waktu. Nah, kita ada sebanyak 259 ya yang gagal itu, dan mereka masih bekerja sebagai tenaga honor. Harapan mereka bagaimana bisa dapat menjadi P3 paruh waktu dan mereka jangan sampai dirumahkan. Itu harapan mereka tadi itu. Setelah kita mendengar keterangan dari Pak Tirta dengan Pak Wahid ya, bahwa tenaga honor yang non database tersebut intinya tadi itu tidak akan dirumahkan. Intinya tetap bekerja terus ya, dan tidak mengganggu APBD yang akan kita sahkan nanti tahun 2025 ini pada bulan antara Oktober November.
Hendrik Setiawan, Sigar TV, melaporkan.